dia sendiri. Ya. Kenapa saya katakan dia sendiri ya? Karena biar gimana pun nanti setelah 20 Oktober mereka berdua pasti balik ke kampus. Ya. Kecuali kalau kemudian Prabowo Gibran menang dan dia naik lagi menjadi menteri ya. Ya, kenapa saya katakan demikian ya? Karena belakangan ini ya saya menduga bukan mustahil ya ada tangan dari atas ya. Mudah-mudahan Tuhan atau kalau orang Kristen mengatakan Allah ya, kalau orang Islam mengatakan Allah ya, atau Sang Hyang Widimasa ini mudah-mudahan menurunkan kekuasaan dia ya, entah bagaimanapun caranya ya. Karena hari ini ada satu berita yang menarik juga ya, karena ternyata Prabowo tidak jadi kampanye di Musi Lawas gitu ya, di daerahnya. Hari ini kita ada kegiatan diskusi publik yang menindaklanjuti hasil daripada putusan DKPP kemarin ya. Kita tahu bahwa putusan DKPP itu terlahir dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Komisioner KPU RI. Nah, begitu ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, dari berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum itu, KPU dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu oleh DKPP. Oke. Kemudian teman-teman, untuk menghindari rakyat Indonesia tidak percaya kepada penyelenggara pemilu dan untuk menghindari Komisioner KPU tidak menjadi pelaku daripada pelaku pidana pemalsuan pemberian keterangan palsu terhadap akta otentik, dan juga untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pilpres tahun 2024 gitu ya. Dan juga yang terakhir ini yang paling berbahaya adalah untuk menghindari adanya konflik dan chaos horizontal di masyarakat, maka seharusnya atas dasar putusan DKPP itu, KPU RI segera melakukan perbaikan surat keputusan penetapan pasangan calon, yaitu dengan cara merubah dan mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena mengakibatkan delegitimasi Pilpres 2024. Untuk itu, teman-teman, mari kita dorong bersama. Kan kita buat gerakan untuk mendorong, mendesak KPU RI segera melakukan perbaikan dan perubahan keputusan tata usaha negara yang dia buat sendiri. Jika kemudian KPU RI memang berniat baik, beritikat baik menjaga bangsa dan negara ini. Mungkin itu pendapat dari. Jadi berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, keputusan KPU itu masih bisa berubah karena dia tidak final dan mengikat, karena dia bagian dari keputusan tata usaha negara. Sehingga perubahan dari keputusan tata usaha negara itu ada dua cara. Yang pertama adalah etikat baik dari lembaga negara itu sendiri, yaitu KPU, menggunakan asas contrarius actus, yaitu siapa yang membuat keputusan itu, maka pejabat tersebutlah yang merubahnya. Yang kedua adalah melalui proses peradilan. KPU tidak boleh lagi menggunakan dasar segala sesuatu harus diselesaikan di muka peradilan. Karena kita menginginkan KPU memiliki etikat baik, sebagaimana dia telah diberikan peringatan oleh DKPP bahwa melanggar etik, sehingga dia harus memperbaiki perilakunya, yaitu dengan memperbaiki keputusan yang telah dinyatakan cacat etik oleh DKPP. Itu. Amat penting bahwa kita semua, seluruh rakyat Indonesia, meyakini bahwa pemilihan umum yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi terjadi dengan jujur, tanpa manipulasi, betul mencerminkan kehendak rakyat.
Maka dari itu saya menghimbau bahwa mereka yang berkuasa menghentikan segala macam hal yang berbau manipulasi dan menjamin bahwa pemilihan pada tempat 14 Februari berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Terima kasih. Terima kasih ya. Boleh minta nama lengkap sama atribusinya. Tidak melakukan perubahan penetapan. Tadi Mas Sunan bicara Dampaknya jelas bahwa kalau KPU tidak segera memperbaiki surat keputusan penetapan pasangan calon itu, maka akan terjadi ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap penyelenggara pemilu, yaitu KPU RI. Yang kedua, itu komisioner KPU bisa dilaporkan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu terhadap akta otentik. Yang ketiga adalah delegitimasi hasil Pilpres 2024. Iya kan? Nah, yang terakhir yang paling berbahaya adalah ketika kemudian terjadi konflik atau chaos horizontal di masyarakat. Sangat bahaya sekali. yang paling ngeri loh, apakah elektabilitasnya 02 menurun atau Ya itu inilah, itu di luar dari apa yang kita maksudkan dalam setiap kegiatan kita. Tapi yang terpenting adalah kita berharap bahwa Pilpres 2024 ini luber dan jurdil, berjalan dengan aman, dan setelah Pilpres pun harus tetap kita merayakan kemenangan bersama sebagai rakyat Indonesia begitu. Itu.